PT Alfa dan juga Alfa Cikuma Makmur. Nah sekarang bagaimana dengan New Division dan New Expansion? Jelasin ke pemirsa. Oke, jadi New Division kita itu bisa dibilang kata ilmiah itu corrugated plastic sheet atau papan plastik berongga. Oke. Itu seperti ini produknya, bisa dilihat semua. Oh, jadi ini salah satu produk-produknya? Ini salah satu produknya. Oke. Jadi ini kelebihannya tuh bisa dibentuk jadi apa aja dan sangat high impact resistance. High impact resistance. Gimana arti saya akan coba tekuk ya ini ya. Kalau bahan plastik mat itu biasa kita tekuk dia nggak akan pernah patah. Oke. Ini bahannya seperti itu. Jadi kalau kita tekuk dia nggak bisa crack. Gitu. Oke. Itu kelebihan dari kita produk. Dan dari sini juga aplikasi banyak sekali ya. Saya lihat bisa jadi box seperti ini dan mungkin saya coba buat briefcase ini dan box seperti ini, dan ini juga ada box yang cukup menurut saya inovatif ya. Mungkin boleh saya contoh sedikit. Ini box kalau misalnya saya itu bisa di collectible ya. Wow. Ya, itu emang kelebihannya untuk pengganti kardus yang untuk reusable atau returnable. Kita kalau orang pakai kardus kira-kira 3 bulan sudah ganti, saya sangat menganjurkan untuk ini karena ini pemakaian bisa 3 sampai 5 tahun, 10-20 kali daripada 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Wow, berarti boleh dibilang longevity-nya sangat panjang. Betul, sangat banyak. Tapi dengan awal-awal investasi costnya cukup signifikan ya. Oke, kalau kita bicara cost, berapa sih perbandingannya dari bagi box biasa dibanding dengan box yang 8 sampai 10 kali. 8 sampai 10 kali? Wow. Cukup tinggi, cukup tinggi. Tapi daya tahannya lebih dari itu ya? Lebih dari itu. Jadi untuk dia punya long term punya impact itu sangat worth it lah kalau menurut saya bilang ya. Oke. Nah dengan produk yang boleh dibilang revolusioner, nah produk yang tadi kita bicarakan itu sangat ringan. Apakah itu bisa menahan beban yang berat? Bisa. Untuk seperti ini saya pikir 20 kilo dia cukup ya. 20 kilo? 20 kilo cukup ya. Kalau seperti ini saya pikir bisa sampai 30 kilo ya. Kalau ini saya pikir 10 sampai 15 kilo. Oke. Dan itu sudah pasti, guarantee pasti bisa? Pasti bisa. Oke. Nah bicara tentang produk itu nggak lengkap kalau kita nggak bicara tentang material. Yes. Bagaimana dengan suplai material itu sendiri? Kalau kita materialnya sendiri kita kebanyakan import. Bukan kebanyakan 100% kita import. 100% import. Karena untuk di lokal ini untuk supplier bahan baku seperti ini bisa dikatakan belum ada ya. Belum ada. Jadi di dunia juga saya pikir cuma 2 supplier untuk bahan baku seperti ini. Jadi kita emang harus import buat kebutuhan customer di Indonesia. Oke, boleh tahu nama material tersebut? Polypropylene. Polipropilin. Dan itu belum ada mungkin karena tidak diproses dalam negeri. Sebenarnya polypropylene sendiri itu ada banyak di lokal, cuma untuk grade tertentu yang untuk menciptakan produk seperti ini itu belum ada di lokal. Oke, mungkin teknologi belum sampai di situ ya, Pak. Betul. Nah, bicara tentang import material dan juga kenapa nggak lokal, bagaimana pengaruh US dollar terhadap material ini sendiri? Kalau menurut saya US dollar sangat berimpact signifikan sekali terhadap sebuah bisnis ya. Karena kita beli bahan baku semua dari resinnya atau aditif lain semua memakai US dollar. Oke. Dan sedangkan kita menjual dengan rupiah. Jadi bisa dilihat kalau misalnya rupiah kita nggak ada kenaikan turun, tapi US dollar terlalu bergelombang terlalu tinggi naik turun, itu sangat berimpact sekali dengan kita punya performance ya. Oke, berarti begitu juga dengan baru-baru ini tentunya. Betul. Apalagi tahun lalu itu kita pernah hit 30% kenaikan US dollar ya, dari 9.000 sampai 12.500. Itu sangat berimpact sekali terhadap industri saya. Oke, I can see why. Yeah. Nah, bicara tentang plastik berongga nih, Bang. Apakah dari awalnya memang plastik berongga ataupun corrugated box sudah dimulai seperti ini ataupun ada aplikasi-aplikasi pertamanya? Dan tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau aplikasi pertama udah pasti itu untuk signboard, lebih ke untuk perusahaan advertising ya. Reklame betul. Itu kurang lebih kalau saya tidak salah kurang lebih tahun 80-an itu udah ada pionirnya yang pertama di Indonesia ya. Oke. Tapi kalau untuk di North America sendiri itu udah mulai populer dari tahun 70-an. Tahun 70-an. Yes. Dan kenapa boleh dibilang papan reklame dan juga papan-papan signboard memilih materi ini dibanding yang lain? Yang pertama pasti dia lebih murah. Yang kedua ringan. Dan ketiga tahan air. Keempat itu nggak gampang pecah. Dan kelima itu bisa langsung di direct printing atau di sablon langsung di dia punya papan kita. Oke. Berarti mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak tentunya.
Nah, bagaimana animo pasar sendiri? Kalau tadi kita bilang PT Alfa Cikupa Makmur dahulunya cuma berkonsentrasi di 3 pilar yaitu pipe, hose, dan juga profil. Sekarang dengan menambahkan produk-produk ini, bagaimana PT Alfa sendiri dan animo pasarnya bagaimana? Untuk pasar Alfamart ini saya pikir cukup luas ya. Cukup luas. Cukup luas. Cuma kendala kita masih tetap penetrasi pasar karena dengan kendala tuh udah ada pemain-pemain existing kompetitor yang ada di pasar ya. Kita juga harus masuk dengan pelayanan yang terbaik, dengan kualitas kita jaga, semua kita jangan bermain bahan baku. Seperti itu saya pikir. Bicara tentang bermain bahan baku, apakah banyak tidak pemain dalam industri ini yang bermain bahan baku? Untuk dikategorikan banyak juga enggak banyak ya. Cuma saya bisa bilang untuk di industri saya bermain bahan baku itu sangat lazim karena mereka dengan masukin bahan-bahan yang lebih murah, jangan langsung cost mereka akan menurun dan itu akan berimpact positif dengan mereka punya profit. Oke. Berarti boleh dibilang mesti benar-benar menjaga kualitas, konsisten terhadap kita punya kualitas. Oke, bicara tentang tantangan nih Pak, kalau tadi kita sudah masuk ke pembicaraan mengenai tantangan, bagaimana tentang edukasi pasar? Menurut saya tantangan pertama yang paling besar ya di industri saya, apalagi untuk Alfamart ini ya. Karena Alfamart ini saya ketemu orang satu persatu, tahu nggak ini papan plastik berongga itu apa? Mereka kebanyakan 6 dari 10 masih mengatakan tidak tahu. Jadi itu cukup biggest challenge menurut saya, tapi juga memotivasi saya untuk terus masuk ke pasar untuk mengedukasi akhirnya dengan konsep brand activation merek Alfamart ini sendiri. Brand activation. Nanti kita akan bicara lebih lagi tentang itu di segmen berikutnya Pak. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.